Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Kali ini kita akan membahas tafsir Jalalain. Yang kali ini kita masuk surat At-Tin yang terakhir. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah sudah hadir Pak Rudi. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Kemudian Azhar Abdullah juga sudah hadir. Pak Supri juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Edi Mustafa juga sudah hadir. Pak Bahrudin Rina, Cep Kiki juga sudah hadir. Pak Hasan juga sudah hadir. Sepertinya Pak Hasan libur hari ini. Hari Kamis ya Pak Hasan ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti sampai selesai. Gimana Pak Hasan? Jepang cerah apa dingin? Kemudian Mbak Estri Gemati. Alhamdulillah beliau hari ini hadir juga ya. Kemarin hadir, hari ini mudah-mudahan bisa seterusnya istiqomah. Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz dari Kediri. Ya, Mbak Estri ini dari Kediri, mudah-mudahan istiqomah. Pak Hasan, iya Pak Ustadz libur. Saya masih ingat Pak Hasan. Kemudian Pak Rosa juga sudah hadir. Azhar Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin ya rabbal alamin. Itulah sapaan Azhar Abdullah dari Patani ya, kalau nggak salah ya. Beliau Patani. Kemudian Sabar 178 juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiaiku. Gimana Pak Sabar? Sehat selalu ya Pak ya. Masya Allah. Kemudian Pak Ahmad Rifai juga sudah hadir. Alhamdulillah Yai. Live kembali. Semoga tetap sehat dan sejahtera. Amin Pak Ahmad Rifai atas doanya. Kemudian Ustadz Azhari Tolib juga sudah hadir Malaysia. Alhamdulillah Pak Azhari sehat selalu ya Pak ya. Pak Hasan Jepang, waduh kelewat nih. Cepiki juga sudah manteng. Kemudian Ustadz Suryaman juga hadir, Alhamdulillah, Masya Allah. Di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan diri, mudah-mudahan istiqomah dan berkah. Pak Ratno, Assalamualaikum. Semoga Pak Ustadz sehat selalu, Alhamdulillah. Ustadz Azhari Talib. Malaysia sehat Pak Ustadz, Alhamdulillah. Kemudian Pak Munif juga sudah hadir ya, Pak Mumun. Assalamualaikum, hadir Ustadz, siap. Ustadz Ahmad Azhari hari ini luar daerah. Oh, lagi di luar daerah ya Ustadz Azhari ya. Mudah-mudahan berkah selalu ya. Tetap bisa hadir di majelis ini, mudah-mudahan berkah. Kemudian Pak Ujang juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Time Iswar juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melipir. Umu Isana ini baru gabung beliau nih, Umu Isana. Bu Haji Ais kemarin sepertinya tidak hadir ya Bu ya. Hadir nggak Bu Haji? Perasaan kemarin nggak hadir ya. Ustadz Azhari Tolib, amin, Masya Allah. Pak Ahmad Rifai membagikan live-nya, semoga barokah. Kemudian Dede, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nok Musna juga sudah hadir. Oke, Umu Isan, Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, izin gabung, siapa nih? Masya Allah, ini namanya udah kelewat. Pak Haji Muhammad juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Itulah sapaan sang dermawan kita. Pak Hasan, Jepangnya masih dingin. Kemarin salju tipis sebentar. Sekarang 0 derajat. Subhanallah. Luar biasa nih Pak Hasan. Cap Kiki amin. Pak Hamid 60. Assalamualaikum Pak Guru dan pencipta ilmu seluruhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abah Mbah Brewok. Ini dari mana aja nih Mbah Brewok. Kayaknya baru hadir lagi nih beliau ya. Masya Allah. Pak Rahman Dea, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Kang Dedo, Waalaikumsalam. Kang Dendo menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Time Iswar. Pak Hamid 60. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dede. Ini ngaji apa Pak Ustadz? Ngajinya kitab
Tafsir Jalalain. Ya Dede ya, Tafsir Jalalain. Nah, mudah-mudahan bisa istiqomah hadir. Sapa-sapa masih ada waktu ya. 4 menit lagi. Kang Akung juga sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat Kang Akung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke. Dede, subhanallah. Oke ya, kita awali dengan doa dulu sambil menunggu yang lain hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana tulisannya, jelas ya? Kitabnya gede, pernah beli waktu masih suka ikut tidur di kampung orang, tapi belum sempat dibaca. Masya Allah, masih ada nggak kitabnya Dede ya? Mudah-mudahan masih ada ya. Kang Akung, alhamdulillah saya sudah nggak dibawa bedu Pak Ustaz. Sebelah kanannya, Masya Allah, ya Allah. Kang Akung, kenapa masih dekat bedug terus? Subhanallah. Bu Maisaro An-Najah, assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu Mai. Mudah-mudahan Bu Mai samulihna kata cap kiki. Masya Allah Pak Haji Mamat. Sehat Pak Haji ya. Mudah-mudahan Pak Haji ya sehat selalu. Hari ini nggak ngopi tentunya. Pak Bahrudin juga nggak ngopi. Pak Ropi belum kelihatan hadir ya. Munada. Masya Allah. Bu Maisaro An-Najah nggak bisa Sunda. Oh gitu. Siap Bu Maisaro. Yuk kita ayat berapa nih? Pak Supri biasanya ingat. Pak Supri ayat berapa nih? Sunda sama dengan madu apa tuh? Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir. Assalamualaikum. Hadir Yai. Mugi Yai tetap sehat. Amin insya Allah. Doanya Pak Hadi. Kemudian Kang Abdul Papua. Assalamualaikum Yaiku. Semoga sehat. Alhamdulillah. Sehat selalu Kang Abdul. Gimana nih Kang Abdul? Sehat selalu Kang ya. Masya Allah. Oke lanjut. Kemudian apa lagi nih? Oke, alhamdulillah. Wa masya Allah wala quwata illa billah. Masih ingat. Oke, Pak Haji Muhammad. Kang Akung, saya ngajinya di Balong sambil lihat ikan. Masya Allah. Betapa nikmatnya Pak Haji Muhammad, Masya Allah, ngaji di Balong, Masya Allah, sehat ya, udaranya masih segar, ya Allah, luar biasa. Bu Uun juga sudah hadir, alhamdulillah Bu Uun, sehat selalu Bu Uun ya. Oke, kita mulai ya. Ayo Pak Haji Muhammad, kita mulai ngaji di Balong. Kemudian Pak Cardi, assalamualaikum Tad. Nyimak sambil sarapan. Maaf boleh ya Tad dari Tegal hadir. Monggo Mas Cardi. Mudah-mudahan Mas Cardi bisa istiqomah. Oke, Kang Akung menjawab. Enak Pak Haji sambil lempar roti ke balong. Aduh, masih ingat melempar roti ya buat makan ikan. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat jam 7.20 kita mulai ya. Ayat terakhir kalau nggak salah Pak Supri ya. Nok Muzna nih biasanya komentar nih. Kemudian Mbak Olive. Saya mah ngajinya sambil masak. Masya Allah. Mbak Olive sambil masak ya, subhanallah, mudah-mudahan nih kebagian nih minimal aromanya. Kemudian Pak Jumaro Jumbo Kulandere Pak Yai Purbalingga. Oh Masya Allah Purbalingga, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Mas Jumanto. Mas Jumanto Purbalingga Pelemeno.
Filmnya enak-enak gitu ya. Pak Jumanto Amin, Mbah Bini, Santri Al Anwar, Sarang, nah, Derek Ngawas, mangga Mbah Bini. Oke. Pak Jumanto Jumbo, mendoan Pak Yai. Oh, mendoan ya, Masya Allah, luar biasa. Mendoan, saya suka banget itu. Nah, ini beliau, Bu Wiwin Hidayati 606. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Nok Musna, betul Yai, ayat terakhir. Benar ya. Oke, kemudian siapa nih? Pak Tirto Joyo, derek ngaji Ustadz. Mangga Pak Tirto, mudah-mudahan Pak Tirto istiqomah ya. Oke, Bu Win Hidayati, maaf agak telat. Pasti habis masak Bu Win ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kita mulai ya. Mudah-mudahan Ustadz Rosmat juga sudah hadir ya. Mudah-mudahan ya. Pak Angga juga mudah-mudahan sudah hadir. Mbak Dian juga sudah hadir sepertinya. M. Jibril Amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke. Kemudian Ice Fantasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Ice apa Pak Ice ya? Mbak Ice sepertinya ya. Kalau lihat namanya. Oke. Pak Gun juga sudah hadir. Terima kasih Pak Gun. Semoga berkah selalu. M. Jibril habis belajar bahasa Arab lari ke sini. Subhanallah, mudah-mudahan semakin mantap ya Pak Jibril. Oke. Pak Idin juga sudah hadir. Alhamdulillah. Teh Mimin juga sudah tampak kelihatan. Oh, Reza aja Ustadz. Oh, siap. Mas Reza. Mudah-mudahan istiqomah Mas Reza. Oke Mas Reza, saya nggak bisa depan bacanya. Makanya salah kali ya Mas Reza ya. Mudah-mudahan Mas Reza istiqomah. Oke. Siap. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Pak Mas Duki, nderek ngawas yai. Siap Pak Mas Duki, mudah-mudahan istiqomah Pak Mas Duki. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ini ayat terakhir dari surat At-Tin ya. Alaisa ini dua kata. A-nya adalah huruf istifham. Nah, huruf istifham itu cuma ada dua ya. Satu A ini, yang kedua hal. Mbak Uti Tanaya 35, alhamdulillah nih beliau baru hadir. Kemana aja Mbak Uti? Masya Allah. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Uti Tanaya nih baru hadir beliau nih. Masya Allah. Luar biasa Mbak Uti Tanaya nih. Sepertinya sibuk mondar mandir ya. Masya Allah. Teh Mimin terima kasih, semoga barokah. Jadi A ini adalah huruf istifham. Huruf istifham itu ada dua. Ada A, ada hal. Ya. Selainnya itu adalah isim. Bukan huruf istifham, tetapi isim istifham. Oke. Laisa. Nah ini laisa ini adalah fi'il madi nakis. Akhwatnya kana. Ya. Suara saya jelas nggak? Mudah-mudahan jelas ya. Jadi laisa ini adalah akhwatnya kana. Jadi perbuatannya juga seperti kana. Jadi bila bertemu isim dibaca rofa dan khobarnya dibaca nasab. Oke Pak Mas Duki jelas, Sep Kiki jelas ya. Alhamdulillah. Pak Gun sangat jelas ya. Alhamdulillah. Pak Rey, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rey. Nah gimana nih Pak Rey nih? Kemarin sepertinya nggak kelihatan nih Pak Rey. Pak Supri jelas alhamdulillah. Oke, siap Teh Mimin ya. Jadi laisa adalah fi'il madi nakis. Kalau akhirannya fathah dia belum bisa menjadi isim laisa. Maka ketika ada isim yang rofa maka dialah isimnya. Nah, kebetulan Allahu adalah isim yang rofa. Maka Allahu isim laisa yang dirofakan dengan dhammah.
Mbak Yustina, alhamdulillah hadir ya, alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana Mbak Yus, sehat selalu Mbak Yus ya? Masya Allah Mbak Yus. Pak Haji Mamat masih standby. Ustadz Rosmat sudah hadir belum nih? Masya Allah. Pak Angah nih gimana nih Malaysia? Oke. Kemudian Bandaro. Z Bandaro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Mbak Erlina Siti. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Yan Syah. Zen Bandaro. Tabarakallah. Masya Allah. Pak Haji Mamat masih hadir. Luar biasa. Oke ya. Jadi Allahu isim laisa yang dirofakkan dengan doma. Bi'ah kamil hakimin. Nah ini bi-nya adalah huruf zaidah. Ya, jadi kalau ada aroma-aroma penafian kemudian bertemu huruf cer, maka huruf cernya itu menjadi zaidah. Begitu ya. Oke. Kemudian Pak Fatin Kediri hadir ya. Alhamdulillah Pak Fatin mudah-mudahan istiqomah ya. Oke. Jadi bi-nya adalah huruf cer zaidah. Jadi yang diingat kaidahnya, bila ada huruf cer yang diawali dengan aroma penafian. Laisa itu aromanya aroma penafian, bukankah gitu. Jadi aroma penafian, maka huruf cernya menjadi zaidah. Apa fungsinya? Menguatkan. Nah, begitu ya. Jadi fungsinya adalah menguatkan. Ya. Jadi bi-nya adalah huruf cer zaidah. Kami isim yang dijerkan secara lafad sebagai majrur dan dinasabkan secara kedudukan sebagai khobar laisa. Begitu cara bacanya. Ya begitu ya. Siap Pak Ray. Jadi bi-nya adalah huruf cer zaidah. Kami isim yang dijerkan secara lafad sebagai majrur dan dinasabkan secara kedudukan sebagai khobar laisa. Jadi khobar laisa itu hukumnya nasab seperti khobar kana. Nah begitu. Baru wahuwa mudof al-hakimina mudof ilaih yang dijerkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. M. Jibril mantap. Dalam sekali penjelasannya. Subhanallah. Ya M. Jibril mudah-mudahan istiqomah ya. Bisa dipahami ya. Nah, itu. Jadi saya ulang, A-nya adalah huruf istifham, laisa adalah fi'il madi nakis akhwatnya kana. Allahu isim laisa yang dirofakkan dengan domah, B-nya huruf jer zaidah. Kami isim yang dijerkan secara lafad sebagai majrur dan dinasabkan secara kedudukan sebagai khobar laisa. Wahuwa mudof. Al-hakimina mudof ilaih yang dijerkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Nah, begitu ya. Apa kalau diartikan alaisa, A-nya itu apakah? Laisa itu bukan. Ya, tapi kalau digabung apakah bukan, kurang nyaman kedengarannya, maka cukup diartikan bukankah. Nah, begitu ya. Cap Kiki ya. Jadi diartikannya bukankah, begitu temiswer ya. Ya, Abah Oji kemana nih? Pak Bagio kemana nih? Dari kemarin Pak Bagio itu tidak kelihatan ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Jimmy Paluh, tidakkah? Boleh. Tidakkah, tapi lebih nyaman bukankah. Temiswer, naam Ustaz. Kang Akung, amin. Pak Bagio mana nih Pak Bagio ya? M. Jibril, ya Allah, coba saya sepintar Ustaz. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan terus belajarnya ya M. Jibril ya, mudah-mudahan. Jadi, alaisallahu, bukankah, begitu yang lebih enak. Bukankah Allah biahkamil hakimin? Nah, seadil-adilnya hakim. Nah, di sini ada huruf cer zaidah. Jadi huruf cer zaidahnya itu adalah penguat. Nah, jadi kalau jaidah itu litakkidi. Fungsinya adalah menguatkan, begitu. Ya. Oke, Kang Aku. Cap Kiki, muhun Kang Aku, Masya Allah.
Mbak Olive. Oke, Pak Ray sambil siapin sarapannya. Masya Allah, buat ortu berkah. Insya Allah Pak Ray. Menyiapkan sarapan buat orang tua itu adalah keberkahan. Ya. Kesejahteraan seseorang itu dilihat dari orang tuanya. Ketika orang tuanya diurus sama kita, maka hidup kita akan sejahtera. Begitu. Pak Entah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ray, amin Allahumma amin. Di dunia ini ada dua orang yang harus kita muliakan. Yang pertama adalah orang tua kita. Kalau kita ingin sejahtera hidupnya, muliakan orang tua kita. Nah, ketika hidup kita tidak ingin tertipu, hilang keuangannya, selalu rugi di dalam perniagaannya, tidak naik-naik jabatannya ketika dia bekerja, karena dia tidak menghargai gurunya. Jadi orang yang tidak menghargai gurunya, maka hidupnya akan selalu kehilangan dan kehilangan. Begitu ya. Jadi kalau kita sering kehilangan apapun, maka satu bukti bahwa kita kurang menghargai guru kita. Jadi dua orang ini yang harus kita muliakan. Orang tua kita untuk kesejahteraan kita, dan guru kita agar kita, apa yang kita miliki selalu ada pada dirinya. Tidak tertipu, tidak hilang. Nah begitu ya. Masya Allah. Oke, Jimmy Palu, naam yahi. Ya, saya ulang lagi ya. Oke Pak Ray. Jadi, alaihissallahu biahkamil hakimin. Biasa diartikan, bukankah Allah seadil-adil hakim? Atau bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, biasanya begitu ya. Pak Eko, kami itu isim tafdil jiyai. Betul, ini isim tafdil ya. Ketika diidofakan boleh kasroh Pak. Al-Karim Tanaman, subhanallah. Ampun Pak Yai. Saya belum bisa. Subhanallah. Mbak Uti Tanaya, terima kasih Mbak Uti Tanaya. Semoga berkah. Pak Rahman ya, tapi gimana guru? Kalau gurunya sombong. Nah, itu. Jadi, kebaikan kita itu jangan dipengaruhi oleh sikap orang lain gitu. Kadang kita itu baik hanya kepada orang yang baik, tapi kita tidak mampu baik kepada orang yang buruk kepada kita. Nah, alhamdulillah Pak Bagio, Masya Allah, dari mana aja nih Pak Bagio ini? Assalamualaikum terlambat. Pak Bagio sehat selalu Pak Bagio ya. Nah begitu, kadang kita itu, kebaikan kita itu terhalang dengan objeknya. Contoh, guru kita sombong. Tapi jangan terpengaruh dengan sikap guru yang sombong. Kita tetap baik kepada beliau. Begitu. Jadi orang baik itu pasti baik kepada orang yang baik, dan pasti baik kepada orang yang tidak baik. Nah begitu. Seperti garam, saya sering bilang ya, garam itu diapa-apain tetap asin. Itu. Jadi kalau guru kita sombong, kita tetap hormat karena dia guru kita. Nah, begitu ya. Jadi kadang kebaikan kita itu terhalang dengan objeknya itu. Oke, Pak Olive, ambil baiknya aja, jangan pengaruh sombongnya. Sip. Nah, begitu Mbak Olive ya. Cep Kiki, kalau ortu dan guru telah wafat, apa yang harus dilakukan? Sering-sering membacakan Fatihah untuk beliau. Begitu, Cep. Ya. Karena Fatihah itu mewakili kebaikan kita. Begitu, Cep. Ya. Oke, siap ya, mudah-mudahan. Pak Edi Mustafa kayak guru sifatnya, Ustaz. Masya Allah. Pak Edi Mustafa sehat selalu, Pak Edi ya. Mudah-mudahan Pak Edi Mustafa istiqomah. Ya, begitu ya. Jadi, begitu kadang kita kebaikannya itu terhalang. Jangan. Kita tetap baik. Ya, itu. Ya, kayak Pak Haji Mamat, sang dermawan kita. Beliau adalah baik. Sehat selalu Pak Haji ya. Murah rizkinya, mudah-mudahan. Time is for al-hikam.
dan Fathur Rabbani. Kita apa ini? Apa ini, Cen? Ternakan ya Ustaz. Apa ini? Ternakan. Gimana? Gimana Mister, saya kok nggak paham ya? Oke. Kemudian siapa ini? Yang baik kepada orang lain. Give kali ya. Perankan itu ya, perankan. Oh. Kang Akung, beliau Pak Haji Mamat. Terasnya luas Pak Ustaz. Kang Akung masih ingat teras. Oke. Mbak Olive, oke. Coba ikhlas lagi ya dari awal. I'rob, oke siap. Kita perankan, oh gitu, siap. Time Isbar, iya, kita perankan ya. Al-Hikam dan Fathur Rabbani, ya kata Time Isbar. Oke, kita lanjut. Siapa ini? Ami aja, begitu ya. Ulang i'rabnya ya, siap. Oke, kita coba ulang lagi. Bu Mimi juga sudah hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah, berkah selalu Bu Mimi ya. Jadi alaisallahu biahkamil hakimin. A-nya adalah huruf istifham. Laisa fi'il madinakis. Allahu isim laisa yang dirofakkan dengan domah. Binya huruf jer zaidah. Ahkami isim yang dijerkan secara lafad sebagai majrur dan dinasabkan secara kedudukan sebagai khobar laisa. Wa huwa mudhof al-hakimina, mudhof ilaih yang dijerkan dengan ia karena jamak mudzakkar salim. Bukankah Allah seadil-adilnya hakim? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, biasa terjemahannya seperti itu. Apa jawaban kita? Nah itu. Nah tapi di sini kita buka dulu tafsirnya. Huwa ini adalah domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada, maka depannya dibaca khobar. Aqdo. Aqdo ini adalah khobar ya, bentuk bentuk isim tafdil. Aqdo ini adalah isim yang rofa. Jadi aqdo khobar dari lafad huwa yang dirofakan dengan domah muqaddar wa huwa mudhof. Al-qadina mudhof ilaih yang dijerkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Nah gitu. Dia adalah aqdo. Aqdo itu hakim sama ya. Aqdo itu yang lebih hakim, gitu maksudnya. Berarti yang lebih bijaksana, keputusannya. Ini fi isim tafdil ya. Al-qadin dari hakim-hakim yang lain ya, atau boleh diartikan dia adalah hakim yang paling adil di antara hakim-hakim yang adil lainnya. Boleh begitu artinya. Jadi huwa aqdo al-qadina. Dia adalah hakim yang paling adil. Itu. Kenapa ada paling? Karena isimnya tafdil. Yang paling adil di antara hakim-hakim yang adil lainnya. Oh, itu. Bu Tati, terima kasih. Semoga berkah selalu. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tati. Mudah-mudahan istiqomah. Lama saya baru sapa beliau. Sehat selalu Bu Tati ya. Begitu. Wa hukmuhu. Ini wawunya adalah atof hukmu. Mubtada yang dirofakan dengan doma. Wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Bil jazai. Ini bi-nya huruf jer. Al jazai majrur yang dijerkan dengan kasroh. Bil jazai ini adalah jer majurnya sebagai khobar. Sebagai khobar dari hukmu. Ya, dari hukmu. Begitu ya. Maknanya dan keputusannya. Bil jazai. Ya, bil jazai min zalika.
Jadi dan keputusannya berdasarkan min zalika. Min zalika tuh saking mengkono-mengkono. Jadi yang dimaksud keputusannya itu berdasarkan sifat tersebut. Apa sifatnya tadi? Hakim yang paling adil. Gitu. Jadi ketika kita hidupnya penuh dengan dosa, kemudian di masa tuanya Allah beri penyakit atau Allah beri kefakiran, itu adalah Allah hakim yang paling adil. Begitu. Jadi akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan, lalu Allah hukum kita di dunia. Bisa berupa kefakiran, bisa juga berupa penyakitan. Ya. Kenapa Allah sayang? Pencuciannya cukup di dunia. Kalau pencuciannya di akhirat, selama-lamanya. Tapi kalau pencuciannya itu ada di dunia, maka pencucian itu sebatas umurnya. Ada juga penyakit dan kefakiran itu adalah ujian. Bukan karena dosa yang diperbuat. Ya, sebagai tanda untuk memberikan surga di dunia oleh Allah. Kalau dia mampu bersabar, menerima dengan qada yang Allah tetapkan, maka itulah surga yang dianugerahkan di dunia. Ya. Jadi menerima ridho bil qada itu adalah surga dunia. Nah, itu yang disebut Allah itu adalah hakim yang paling adil. Begitu. Jadi ketika kita apapun yang terjadi pada diri kita, kemudian kita ridho dengan ketetapan Allah tersebut, maka itulah surga di dunia. Ya. Satu, bisa karena dosa yang kita lakukan. Dan yang kedua, bisa karena ujian yang Allah berikan kepada kita. Untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah. Itulah yang disebut Allah hakim yang paling adil. Ya. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, Allah telah menghakimi kita seadil-adilnya. Makanya Quran menyebutnya, Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Kondisi saat ini adalah kondisi yang barokah. Apapun kondisinya. Baik itu dalam kefakiran hidupnya. Kurang ekonomi, kesulitan ekonomi. Atau hidup dengan penyakit. Nah itu. Subhanallah. Jarang orang yang bisa sabar. Makanya kalimat di Fathur Rabbani. Lau sobarta ma'allahi ta'ala. Lau itu jarang yang bisa. Ya. Lau sobarta. Seandainya engkau bisa bersabar ma'allahi ta'ala dengan ketetapan Allah itu, nukilta, pasti Allah pindah mimma takrohu ila ma tuhibbu. Nah, itu. Dari kondisi yang tidak disukai menuju kondisi yang disukai. Nah, itu. Maka kuncinya satu, sabar. Nah, karena sabar itu alat menempuh tujuan. Coba buka Fathur Rabbani ya. Buka Fathur Rabbani ya, bahwa sabar itu sebuah alat untuk menuju tujuan. Nah, Pak Angah, alhamdulillah beliau hadir nih Pak Angah. Sehat selalu Pak Angah ya. Masya Allah. Jimmy Palu matur nuwun yai. Nah, Ustadz Rosmat gimana nih? Ada nggak ya? Kita alihkan dulu sebentar ya. Sebentar aja dulu. Nah, di sini ada Fathur Rabbani di majelis yang kelima ya, yang kemarin itu. Nah, di sini ada kalimat yang harus kita pahami ya. Fathur Rabbani, monggo. Halamannya 36. Ya. Rinjan Official. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Ella Badri. Baru kelihatan nih Mbak Ella. Kemana aja nih Mbak Ella? Apa sayanya yang jarang nyapa Mbak Ella ya? Cing Ato. Semoga kesabaran selalu membersamai anak. Amin. Insya Allah Cing Ato ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah. Bu Tati, terima kasih Bu Tati ya. Mudah-mudahan berkah. Oke. Coba kita lihat ini. Fathur Rabbani halaman 36 ya.
Kita perhatikan baik-baik. Pak Anga, alhamdulillah Pak Yai, moga dalam keberkahan. Amin Pak Anga. Pak Hamid masih Pak Hamid. Pak Hamid 60. Ya, Pak Ahmad, terima kasih Pak Ahmad. Misha, terima kasih, semoga berkah Pak Ahmad ya. Pak Hamid 60 masih standby. Alhamdulillah. Masih, Masya Allah. Sehat selalu Pak Hamid ya. Masya Allah. Ustadz Rosmat nih belum ini, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau selalu hadir ya. R.A. Wazir, semoga sehat selalu Yai. Alhamdulillah. Pak Haji Mamat, cing atau amin. Masya Allah. Oke ya, Ustadz Azhari masih standby. Mudah-mudahan ya, beliau lagi posisi di luar ya. Di luar kota. Mudah-mudahan selalu berkah karena beliau selalu menyimak pengajian ini. Ya, mudah-mudahan. Bu Maimunah, sehat-sehat Pak Yai. Terima kasih. 4094. Ayo kita coba mulai dari sini. Nah, ini kira-kira berapa kata? Pak Udin, nawaitu, apa ini? Nawaitu toluma. Ayo, ini berapa kata? Ayo, komentar dulu ya. Ini berapa kata kira-kira? Ayo, monggo. Teh Mimin masih ada nggak ya Teh Miminnya? Kang Akung 3 kata, Kang Dendo 2 Yai. Nah, Pak Eko 2, oke, M Jibril 2, Jimmy Palu 4, Nok Musna 2, Pak Supri 2, Mbak Ella 3, Kang Abdul Papua 2, oke, Mbak Malia juga 2, Kang Dendo An dan Ma, kebalik ya, Ma dan An gitu. Oh, Cing atau 2, Abah Oji, alhamdulillah Mbak Oji, kemana aja nih Mbak Oji? Masuk kemarin Mbak Oji nggak ada sepertinya. Usman doang. Assalamualaikum, ikut nyimak Pak Yai, monggo. Bu Tati, yang mana Ustadz? Ini ini berapa kata ini? Masya Allah. Kang Dendo, berapa tadi Kang Dendo 2 ya? Ini 2 kata, tapi A-nya ini istifham. Jadi bukan an. Kemarin ada halangan, oh gitu Pak Abah Oji ya. Ini A-nya huruf istifham ya. Bunda Akfa ternyata hadir lagi. Alhamdulillah Bunda, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan istiqomah. Kang Dendo, oh afwan. Jadi bukan an dan ma, tetapi A-nya adalah huruf istifham. Begitu Kang Dendo, Masya Allah. Ya, jadi A 1, ma-nya 1, begitu ya. Nah itu, kira-kira ma-nya apa ini? Begitu kan ya. Kira-kira ma-nya apa ini? Ya, maknya apa? Ayo. Ada mak nafi, ada mak isi mausul. Nah, kira-kira mak apa? Nok muzna bermakna tidak. Mak mausul Pak Eko, Mbak Malia, emaknya tidak. Nok muzna nafi ya. Jadi emaknya adalah nafi. Ya, jadi ini 2 berurutan ya. Huruf dan huruf. Jadi A-nya adalah huruf nafi, A-nya adalah huruf istifham, Ma-nya adalah huruf nafi. Pak Azhari masih Pak Azhari? Masya Allah. Oke. Nah, terus depannya adalah fi'il madi. Dibaca alim tak. Ya, jadi bukankah engkau tahu? Boleh begitu ya. Tidakkah engkau tahu? Boleh juga begitu. Nah, kalau tidakkah engkau tahu, berarti butuh objek. Butuh maf'ul. Maka depannya dibaca maf'ul. Berbentuk kalimat. Anna. Ini akhwatnya inna. Emanya isim mausul sebagai isim anna. Atau emanya bukan isim mausul ya. Emanya adalah isim syarat. Ya. Emanya adalah isim syarat. Pak Ahmad, kalau live tiap hari jam berapa Ustadz? Live-nya itu jam 7. Padahal jadwalnya setengah 7. Cuman saya suka telat. Pak ya, hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Gitu Pak Ahmad. Mudah-mudahan Pak Ahmad bisa istiqomah ya. Pak Diwaluyo istifham buat bertanya ya Yai. Betul.
Betul Pak Hadi. Ya, jadi alimta ini butuh maf'ul. Maka maf'ulnya berupa kalimat karena diawali dengan an. Ya. Nah, ma-nya adalah isim syarat ya. Isim syarat itu nanti ketemu dua fiil. Fiil yang pertama fiil syarat dan fiil yang kedua adalah jawab syarat. Gufron al-Aziz isim syarat, isim jawabnya mana Pak? Nah, jadi man adalah isim syarat sebagai mubtada. Maka sobaro adalah fiil madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke man sebagai fiil syarat. Qadaro ini adalah fiil madi dengan fa'ilnya huwa sebagai jawab syarat. Nah, jadi jawab syaratnya adalah qadaro Pak Gufron. Ya, gitu. Ya. Man sobaro qadaro ini namanya kalimat syartiyah. Nah, itu fi mahali nasbin sebagai maf'ul bi dari alimta. Jadi anna man sobaro qadaro ini adalah kalimat. Nah, kalimat ini fi mahali nasbin sebagai maf'ul bi dari alimta. Nah, begitu ya. Oke Pak Gufron. Ya. Jadi kalau diartikan ama alimta anna man sobaro qadaro. Tidakkah engkau tahu bahwasanya nah ini ya, bahwasanya orang yang dia sabar pasti dia mampu. Nah begitu ya. Jadi barang siapa dia bersabar maka dia mampu. Gitu ya. Itu kalau Sartiyah ya. Tapi kayaknya kurang nyaman ya di Sartiyah ya. Kayaknya kurang nyaman ya. Kurang nyaman ya. Kurang nyaman, betul kurang nyaman nih. Kayaknya ada yang salah. Nah, coba kita pakai isim mausul ya. Nah, jadi kalau isim mausul berarti menjadi isim ana ya. Betul-betul kayaknya nggak pas. Ya, jadi pasti artikan kurang nyambung ya. Jadi ma-nya isim mausul sebagai isim ana. Jadi sobaro adalah fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Ya, sebagai fi'il. Masya Allah. Sobaro fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai silah mausul dari man. Ya, berarti ini dibacanya qadrun. Khobar anak. Gitu ya. Nah, ini kayaknya nyambung ini. Ya. Bahwasanya orang yang dia sabar adalah qadrun, punya kemampuan bertahan. Nah, gitu. Itu ya. Nah, ini kayaknya baru pas. Oke. Gitu ya. Freddy Amin, yes. Keterangan kok jadi sifat Pak Yai. Apa ini? Keterangan jadi sifat. Ya. Jadi ini kalimat. Nah, kalimatnya ini terdiri dari isim ana dan khobar ana. Nah, isim ana dan khobar ana ini fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih dari alimta. Nah, gitu. Jadi, tidakkah engkau mengetahui bahwa orang yang sabar adalah punya kemampuan? Kemampuan itu. Apa maksudnya? Nah, di sini ada tanda 4 ini. Nah, maka kita cari tanda 4 ini apa ini? Nah, kita lihat ke bawah. Tuh. Man sobaro qadrun ya. Man sobaro qadrun. Nah, kalau di sini berarti maknanya berarti man sobaro qadarun gitu ya, qadrun. Kalau emaknya isi mausul tadi bahwa orang yang sabar adalah qadarun. Qadarun dia punya kemampuan. Apa maksudnya? Nah, ini. Man sobaro wasola ila murodihi. Nah,
Man sobaro wasola ila murodihi. Nah, di sini sepertinya maknanya itu adalah isim kalimat syartiyah ya. Ini. Jadi emaknya isim syarat. Nah, makanya tadi di sini sepertinya itu ya. Jadi di sini dijelaskan emaknya adalah isim syarat sebagai mubtada. Nah, sobaronya adalah fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Nah, maka wasola adalah fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai jawab syarat. Nah, ilahnya huruf cer, murodi majrur yang dicerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hiknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi barang siapa dia bersabar, dia pasti sampai kepada yang ditujunya. Nah, gitu. Jadi barang siapa dia bersabar, maka dia pasti sampai kepada tujuannya. Nah, itu. Jadi maknanya itu seperti kalimat syartiyah. Nah, makanya di sini digabung ana. Kalau ditempelin syartiyahnya jadi nggak masuk. Ya, makanya di sini dijelaskan lagi. Man sobaro qadarun itu maknanya adalah man sobaro wasola ila murodihi. Nah, Momus, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa dipahami ya? Jadi barang siapa dia bersabar, dia pasti sampai kepada tujuannya. Nah, Bu Ratu, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu. Jadi kuncinya adalah disabar. Karena sabarlah yang mampu menyampaikan kepada tujuan. Makanya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa maksudnya? Orang yang sabar itu dia mampu bertahan untuk dalam ketaatan Allah. Hanya orang yang sabar yang mampu bersama dengan Allah. Maksudnya apa? Mampu bertahan dengan syariat-syariatnya Allah. Gitu. Dalam kondisi tidak cocok, dia mampu bertahan untuk tidak melakukan maksiat. Itu. Makanya orang yang sabar itu qadrun. Man sobaro qadrun. Jadi orang yang sabar itu punya kemampuan bertahan. Ya, begitu ya. Oke, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah. Jadi, ketika kita punya tujuan, lalu tujuan kita tidak tercapai, berarti kita kurang sabar. Karena rumusnya, orang yang sabar itu pasti sampai kepada yang ditujunya. Nah, begitu ya. Oke. Abdullah Muhda, bagus sekali Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Pak ya, bermanfaat. Nah, begitu. Ya. Makanya, di sini satu pertanyaan. Bukankah atau tidakkah engkau tahu bahwa orang yang sabar adalah mampu bertahan? Nah, begitu ya. Oke Pak Hadi, makna bersama dan beserta itu sama Pak Yai. Apa beda? Bersama dan beserta sama. Cuman maknanya orang yang bersabar itu bersama Allah, itu maksudnya dia bertahan dengan aturan-aturan Allah. Gitu. Ya. Itu. Jadi makanya ciri iman seseorang itu hanya dua. Bersabar ketika ketemu yang tidak cocok. Dan bersyukur ketika bertemu dengan yang cocok. Nah, itu ya. Nah, itu Fathur Rabbaninya. Ya, kita balik lagi ke Tafsir Jalalain. Oke. Nah, bentar ya. Ya, kembali ke Tafsir Jalalain ya. Sebelumnya, ayo kita miliki buku Al-Iqlan 3 gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memilikinya ya. Miliki Al-Iqlan 3. Nah, begitu ya.
kalau kita begini. Nah ini, miliki aliran 3 ya, mudah-mudahan stoknya masih ada. Nah begitu. Nah kemarin banyak juga yang pesan. Nah ini. Nah cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran ya. Oke ya. Nah ini sudah tersedia. Monggo. Nah ini isinya nanti pertama adalah tentang munada. Ya. Munada itu apa? Begitu kan ya. Nah di sini ternyata jelas nggak tulisannya? Nah, bentar ya. Nggak jelas ya. Nah, gini coba. Nah ini, aduh kok nggak jelas tulisannya. Nah ini, nggak jelas ya. Oke, ya. Ini saya susun sendiri Pak ya. Jadi nanti buku 3 itu menjelaskan tentang munada. Nah ini bocoran dulu ya. Nah, jadi asalnya ya Abdullahi itu fa'inna aslahu. Waduh, tapi ini kok buram. Nah, kenapa ya? Pengaruh kali ya. Nah ini. Fa'inna aslahu ad'u Abdallahi. Itu. Jadi asalnya itu ada lafad abdu. Ad'u. Nah, lafad ad'u dibuang, diganti dengan iya. Nah begitu ya. Nah yang jadi munada itu ada 5 syaratnya. Oh, yang pertama adalah mufrad alam. Nah, yang kedua adalah nakiro maksudah. Dan yang ketiga adalah nakiro goiru maksudah. Ini ya. Kemudian yang keempatnya adalah mudhof. Dan yang kelima adalah musyabbah bil mudhof. Ya. Oke, nanti dijelaskan di buku 3. Ya. Ya, sangat pendek. Jadi kalau ketemu cukup dengan jam 8 sampai zuhur selesai. Nah itu ya. Ini ada 2 pembahasan di buku ini ya. Kalau buku 2 itu masuk keterangan ya. Buku 2-nya sudah disempurnakan, ketika belum memiliki boleh ya, miliki buku 2 yang sudah disempurnakannya, lebih dipahami insya Allah. Nah begitu ya. Oke. Nah seperti ini mudah-mudahan. Nah ini contohnya ada. Ya Muhammadu ya Rajulu. Ya. Oke, miliki buku 3. Nah, gitu Teh Mimin. Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat ya Teh Mimin ya. Kang Dedi. Mau. Nah, jadi ada buku 1, buku 2, dan buku 3. Yuk kita lanjut lagi di... Tadi sampai mana tadi? Hari ini ayatnya terakhir ya. Lanjutin dulu, masih ada waktu. Oke. Kang Akung siap Ustad. Kang Dedi Rustandi, buku 2 dan 3 belum punya. Ayo siap Kang Dedi, tinggal hubungi admin ya. Mudah-mudahan stoknya nih terbatas. Masya Allah. Oke, kita siap. Warna-warni mana nih warna-warni? Oke, kita lanjut ya. Kang Dendo, belajar itu berani, coba berani salah. Mumpung ada ya. Kang Dendo, SKR, murah meriah SKR, pokoknya hubungi admin, begitu, murah meriah. Kalau beli bakso cuma 2 mangkok, Masya Allah. Yuk kita lanjut. Jadi sampai mana tadi ini ya? Wafil hadisi.
Wawunya adalah istiqnaf, fi-nya adalah huruf jer. Al-hadithi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Di dalam hadis, man qara'a wattini ila akhiriha falyakul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika Allah menampilkan sebuah kalimat yang diawali dengan aroma penafian, maka kita ketika mengiyakan jawab dengan bala. Itu. Jawab dengan bala. Alastu birobbikun. Apa jawabnya? Bala. Ya. Iya itu ada dua. Ada na'am, ada juga bala. Kalau na'am, mengiyakan pertanyaan. Contoh, apakah ini sendalmu? Kemudian kita jawab na'am. Berarti ya, itu sendalmu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya itu dibarengi dengan penafian, ketika jawabnya na'am, berarti maknanya mengiyakan pertanyaan. Bukankah ini sendalmu? Na'am. Berarti bukan sendalnya. Nah, begitu ya. Nah, kalau bala, artinya iya. Tapi jawaban yang diawali dengan sebuah pertanyaan dengan aroma penafian. Ya. Seperti alastu birobbikum, apa kita jawab? Bala. Gitu ya. Termasuk ini. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik hakim? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Maka kita jawab bala. Iya. Berarti Allah adalah hakim yang paling adil di antara hakim-hakim yang adil, gitu ya. Tapi kalau kita jawab na'am, berarti mengiyakan pertanyaan. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Lalu kita jawab na'am, berarti Allah bukan hakim yang paling adil. Jadi kalau na'am itu mengiyakan pertanyaan. Ya. Tapi kalau bala adalah satu jawaban iya yang diawali dengan aroma penafian. Ya, nyambung kan? Nah, gitu. Seperti yang di Fathur Rabbani. Nah, ini. Di sini di Fathur Rabbani yang tadi. Di Fathur Rabbani itu ada pertanyaan juga. Aroma pertanyaan. Alaihissallahu bikafin abdahu. Nah ini. Ya, ini ada kode 2, nanti boleh dilihat. Ya, itu dalam keterangannya berarti surat Az-Zumar ayat 36. Nah ini. Az-Zumar 36. Alaihissallahu bikafin abdahu. A-nya adalah huruf istifham. Pertanyaan, laisanya adalah fi'il madi nakis, akhwatnya kana, maka Allahu isim laisa yang dirofakan dengan doma. Jadi ketemu ba adalah huruf jer zaidah, karena huruf jernya diawali dengan arofa, dengan aroma penafian. Maka secara lafad kafin adalah isim yang jer, tapi secara kedudukan dia adalah isim yang nasab sebagai khobar laisa. Jadi cara bacanya bi huruf jer zaidah, kafin isim yang dijerkan secara lafad sebagai majrur dan dinasabkan secara kedudukan sebagai khobar laisa. Abda maf'ul bih dari lafad kafin. Ingat, kalau ada yang bertanya, kok abda maf'ul bih, mana fi'il fa'ilnya? Nah itu. Jadi, kaidah mengatakan ketika ada isim setelah pola isim fa'il, boleh dibaca nasab,
sebagai maf'ul bih. Jadi abda ini maf'ul bih dari pola isim fa'il. Kafin itu ngambilnya dari pola isim fa'il. Ya, boleh dibuktikan dalam ilmu sorobnya. Nah, boleh lihat di halaman 7. Ya, yang sudah punya sorobnya boleh dilihat di halaman 7. Nah, di sini ada saro. Nah, ini fi'il madinya adalah saro. Maka ketemu isim fa'ilnya sarin. Kafin. Sama ini. Sarin. Kafin. Nah, maka ketika bertemu isim boleh dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Tuh, ya kan? Kafin. Sarin. Berarti fi'il madinya kafa. Saro. Kafa. Begitu kan? Oke, cing atos ya. Oke ya, mudah-mudahan. Nah itu. Nah, jadi bukankah Allah bikafin abdahu? Bukankah Allah? Nah, di sini cirnya adalah zaidah. Yang fungsinya adalah litakidi, menguatkan. Jadi bukankah Allah punya kemampuan mencukupi terhadap hambanya, terhadap kebutuhan hambanya? Maka akan kita jawab, bala. Nah, begitu. Iya benar, bahwa Allah itu punya kemampuan mencukupi kebutuhan hambanya. Maka jawabannya adalah bala. Nah, begitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Coba kita lihat di tafsirnya. Ini ada di Az-Zumar ayat 36. Ya, boleh lihat di Az-Zumar. Nah, Az-Zumar itu kalau kita lihat ayatnya 36, maka muncul tafsirnya adalah bala. Nah, lihat di sini. Tuh, ini tafsir Jalalain ya. Az-Zumar ayat 36. Nah, ini suratnya Az-Zumar. Ini ayatnya 36. Nah, ini. Alaisallahu bikafin abdahu. Bala. Tuh, ya kan? Ini. Bala. Tuh, Al-Karim Tanaman. Inji Pak Yahi. Ya. Umi Ihsan surat ke-39. Az-Zumar ayat 36. Nah. Alaisallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah punya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hambanya? Bala. Kita menjawabnya, bala. Ya, Allah punya kemampuan. Nah, di sini binya zaidah. Berarti kita harus yakin. Karena bi di sini menguatkan. Menguatkan fungsinya. Kita harus yakin bahwa Allah itu punya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hambanya. Makanya kita diperintahkan untuk sholatnya sabar. Nahnu narzukuka. Kamilah yang mencukupi rizkimu. Nah, tapi di situ kita masih ada keraguan. Sehingga sholat kita tidak sabar. Ya, buru-buru pengen cepat salam. Nah, di situ Pak Hadi Waluyo. Ya, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesabaran. Ya, jadi bala termasuk di surat At-Tin yang terakhir. Maka ketika ayat terakhir dibacakan, maka kita wajib membaca. Nah, ini ada hadisnya. Nah, ini. Man qoro'a. Ya, mannya adalah isim syarat. Qoro'a fi'il madi. Ya. Oke. Man isim syarat sebagai mubtada. Qoro'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Ya. Kembali ke man sebagai fi'il syarat. Wattini ini lafad. Jadi wattini adalah maf'ul bih. Ya, fi mahalin nasbin. Nah, itu ingat temimin ya. Temimin ada enggak ya? Ada enggak temimin? Ada enggak temimin? Insyaallah ya. Jadi
Kang Dendo. Oh, nundutan ya. Masya Allah. Jadi, man barang siapa. Qara'a, dia membaca. Wattini, surat atin. Maksudnya itu. Ya. Jadi, wattini di sini adalah maf'ul bih. Dari lafad qara'a. Ya, jadi, fi mahali nasbin. Ini lafad. Jangan diurai wawonya istifham, enggak gitu. Wawonya qasam, enggak. Jadi man qara'a wattini ila akhiriha. Ilanya huruf jar, akhiri majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Ha domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, baru di sini fa-nya robitoh. Lamnya adalah lam amar. Yakul fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amar dengan tanda jazmnya sukun. Nah, gitu ya. Maka liyakul kalau dilepas fa-nya itu sebagai jawab syarat. Barang siapa dia membaca surat atin ila akhiriha sampai akhir surat, falyakul. Nah, maka hendaklah membaca. Nah, ini belum selesai. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, begitu ya. Oke. Ya. Begitu ya. Ya, ini fa-nya robito. Fa-nya robito, lamnya adalah lam amar. Yakul fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amar dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya huwa. Ya. Yakul belum sempurna. Karena yakul itu harus ketemu makulul qauli. Nah, ini makulul qaulinya kalimat. Nah, bala adalah huruf jawab. Nah, ini wawunya adalah zaidah. Anaknya domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada ala huruf jar. Zalika isim isaroh sebagai majrur. Min huruf jar asyahidina majrur yang dijerkan dengan iya. Karena jamak mudzakkar salim. Minas syahidina sebagai khobar dari lafad ana. Jadi bala wa ana ala dzalika minas syahidin ini adalah makulul qauli dari lafad yakul. Jadi kalau dibaca liyakul bala wa ana ala dzalika minas syahidin adalah jawab syarat. Begitu ya Bu Tati, Masya Allah dalam banget. Ya, oke. Ya gitu ya. Jadi apa namanya? Ketika surat Atin dibaca, maka kita harus membaca bala wa ana dzalika minasyahidin. Ini al-hadis. Ya. Oke, selesai surat Atin ya. Besok kita lanjut ke surat berikutnya. Tetap semangat. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Oke. Oke. Yuk. Sekarang artinya ada yang nanyain artinya. Oh iya. Bala. Tentu saja. Wa ana ala dzalika. Nah. Wa ana ala dzalika. Nah, ana itu aku. Ala dzalika. Ala zalika boleh diartikan aku termasuk orang-orang yang minasyahidin, bagian. Nah, jadi ana ala zalika itu dan aku atas hal itu, begitu maksudnya, termasuk minasyahidin, bagian dari orang-orang yang menyaksikan. Nah, begitu. Jadi menyaksikan bahwa Allah itu adalah hakim yang paling adil. Nah, itu artinya. Jadi boleh diartikan bala, ya. Boleh juga diartikan tentu saja. Wa ana ala dzalika. Aku atas hal itu minasyahidin. Nah, bagian. Minnya adalah litaba'in. Bagian dari orang-orang yang menyaksikan. Nah, begitu ya. Atau bersaksi boleh. Cukup hari ini mudah-mudahan manfaat. Pak Haji Mamat masih. Oke, Ustadz Rosmat ada. Pak Azhari masih. Nah gitu. Oke, Mak Siti 30. Mudah-mudahan istiqomah ya Mak Siti. Neng Cimoy 84. Oke, Pak Mas Duki. Ana
dengan nahnu. Nahnu diganti nahnu. Ya, tapi ini ya kalau secara kalimat boleh Pak. Jadi anak diganti nahnu. Ya. Bunda Akfa besok live lagi Pak Ustadz. Ya, besok masih live ya. Sampai hari Jumat. Oke. Umo Isan, terima kasih Abah Oji. Munadia Khira mana nih Munadia Khira? Bu Hajahani mana nih? Pak Edi Mustafa, Pak Khairul, Umo Isan, Rumah Tahfiz. Jam berapa? Jam 7 ya. Jam 7. Mudah-mudahan istiqomah ya. Itu bisa dipahami ya mudah-mudahannya. Neng Cimoy, oke. Teh Mimin, bala ulangi ya ikromnya. Masya Allah. Aduh, Ustadz Rosmat alhamdulillah beliau ada. Oke. Ya, Kang Izam, Pak Suneto, Pak Suneto Bakumpai, alhamdulillah hadir beliau ya. Pak Idam, kalau seseorang imam baca surat Atin, aduh, berarti harus memberi kesempatan kepada makmum untuk baca itu Pak ya. Iya. Oke. Sekarang permintaan Teh Mimin siap gitu ya. Dari tadi dipanggil-panggil kata Kang Dendo nundutan. Oke, Isna juga hadir alhamdulillah hari ini. Oke, Pak Khairul kitabnya Tafsir Jalalain. Bala ini adalah huruf jawab Teh. Wawunya adalah zaidah. Ya, fungsinya adalah menguatkan. Anaknya domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada ala huruf jar zalika isim isaro sebagai majrur minasyahidina min huruf jar asyahidina majrur yang dijarkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Minasyahidina ini sebagai khobar dari lafaz anak. Begitu Teh. Jadi bala wa anam ala zalika minasyahidin adalah makulul qauli dari yakul. Nah gitu ya Teh ya. Oke, jadi hadis ini man qara'a wattini ila akhiriha falyakul bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ini adalah hadis ya. Jadi emaknya adalah isim syarat sebagai mubtada, qara'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Wattini ini adalah fi mahali nasbin. Jadi dia sebagai maf'ul bih. Barang siapa dia membaca surat At-Tin, maksudnya begitu. Ila akhiriha, ilahnya huruf jar, akhiri majrur yang dijarkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi faknya adalah robito, lamnya adalah lam amar, yakul adalah fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amar dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya huwa. Nah, maka liyakul ini butuh makulul qauli. Inilah dia kalimatnya. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Berarti dari sini liyakul bala wa ana ala dzalika minasyahidin adalah jawab syarat. Mas Yanto terima kasih, Pak Barudin Rina terima kasih, Kang Akun juga terima kasih. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat, tetap semangat ya. Oke, kita tutup dengan Shadaqallahul Azim. Kita doa dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, Bunda Akfa 2 kali nggak ikutan pengajian Ahad. Iya nggak apa-apa, mudah-mudahan minggu ini bisa hadir. Pak Idin sampai selesai alhamdulillah. Munadia Khira ternyata ada Bu Hajahani, Masya Allah. Dari tadi saya nggak sapa beliau, mudah-mudahan sehat selalu ya. Sri Rama 999 matur suwun Pak Yai. Kecep Kiki amin ya robbal alamin. Oke, Pak Munif juga sudah selesai ya Pak, sampai selesai ya. Pak Ray juga sampai selesai. Ahmad Rifai, Pak Ahmad Rifai, syukron ya iku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Pak ya. Kemudian Pak Roifa. Makasih Yai, sama-sama Pak Hadi Waluyo, terima kasih Yai, ilmunya semoga berkah. Temimin, Rumah Tafid, apa ini? Oh iya, MT Baris, itu nama YouTube-nya ya. Oke, Pak Haji Mamat masih di Balong.
Ibnu Mas'ud alhamdulillah. Hans 17 alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan istiqomah ya Hans. Pak Hans ya, mudah-mudahan istiqomah. Bu Tati terima kasih. Bunda Akfa amin ya robbal alamin. Pak Cik, nah ini Pak Cik terima kasih Yai. Pak Cik itu inboxnya apa ya Pak Cik ya? Kemudian Mbak Uti Tanaya juga sudah sampai selesai. Oke. Pak Re, oke. Time Iswer, Ibnu Mas'ud. Oke, besok mulai jam 7 insya Allah ya. Ibnu Mas'ud. Pak Cik, itu ngecat. Oke, Pak Ray, saya tidak bisa ngaji, tapi saya senang mendengarkan ngaji. Pengen bisa, Masya Allah Pak Ray, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan Pak Ray ya. Insya Allah Pak Ray. Pak Cik, WhatsApp-nya Yai X. Kali dapat, iya. Mangga bisa lihat di admin ya. Oke, Kang Dendo, Yai itu kan yang baca surat At-Tin, aduh. Apakah berlaku untuk makmum juga? Iya. Oke, Kang Dendo. Ya. Kalau Kang Dendo masih ragu, bacanya dalam hati saja. Begitu. Pak Ray dan Rai, alhamdulillah ada lembaran saya di sini. Oh. Teh Mimin terima kasih, Ibu Mimi terima kasih. Saya tutup ya. Hari ini saya ada offline, jadi persiapan. Pak Mahmud Al-Banjari, matur sembah suwun Yai, mugi paring kesehatan kagem Yai, ugi sedulur sedoyo. Amin. Terima kasih. Pak Rai kembarannya. Oh gitu Pak Rai. Kang Dedo saudara kembar Pak Rai. Oh itu Pak Mas Tuki terima kasih. Pak Supri terima kasih. Oke, mudah-mudahan sehat selalu Abah Oji, Pak Haji Mamat, oke, Pak Edi, oke, suwun Yai. Kemudian S Fantasi, tadi siapa ya? Reza yang kalau nggak salah tadi ya. Mbak Yus, oke, Bu Wiwin Hidayati. Sampai selesai Bu. Nanti sambelnya gimana Bu? Syukron Yai, tadi siapa ya? Oke, saya tutup ya. Mbak Erlina Siti, oke. Pak Re, sehat selalu Yai. Amin. Amin doanya. Yuk kita tutup dulu.